Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jamil anbiya wa mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jamil malaikatil muqarrabin wa jalla sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirruhu. Musanillah musannif hadal kitab Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bima fi ulumihim ma fi ta'arani amin tuma'udina bi wa mi wa syakati wa jami'in ulati ila jami'in dullabi hadihi al-majlis syahlillahi al-fatiha a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Channel share. Ya, Pak sudah kelihatan? Belum. Ya. Kemarin sampai ini ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam anna Allaha lahu mulkus samawati wal ardh yu'adzibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن
innallaha yuhibbul muqsitin. Wa kayfa yuhakkimunaka wa indahumut tawratu fiha hukmullahi thumma yatawallawna min ba'di dhalik wa ma ulaika bil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 40. Alam ta'lam, adakah tidak mengetahui siapa engkau? Al-istifhamu adapun pertanyaan bihi di dalam lafal alam ta'lam itu litakriri untuk memantapkan. Annallaha sesungguhnya Allah. Tidakkah kau ketahui sesungguhnya Allah, dan seterusnya. Jadi ini nadanya pertanyaan, tetapi isinya sebenarnya untuk meyakinkan bahwasanya Allah itu seperti apa. Lahu itu untuk Allah, mulkus samawati adapun kerajaan langit-langit, wal ardi dan bumi. Yu'adzibu menyiksa siapa Allah, man kepada orang, yasha'u yang berkehendak siapa Allah, ta'adibahu akan menyiksa kepada man. Wa yaghfiru dan mengampuni siapa Allah, liman untuk orang, yasha'u yang berkehendak siapa Allah. Al-maghfirata akan ampunan lahu untuk man. Allah itu kan yang punya langit dan bumi. Kalau Allah punya langit dan bumi, maka apa-apa yang berada di langit dan bumi itu juga milik Allah. Karena itu miliknya, maka semuanya itu akan tunduk kepada Allah. Jadi kalau di antara apa yang dibuat oleh Allah itu, Allah mengampuni terhadap orang yang dikehendaki, Allah menyiksa terhadap orang yang dikehendaki itu karena semua yang ada di langit dan bumi itu milik Allah. Tetapi Allah juga membuat aturan-aturan. Artinya kalau aturan Allah dilanggar, maka Allah pun berkuasa untuk menindak terhadap orang-orang yang melanggar di wilayahnya Allah. Wallahu adapun Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu itu qadirun maha kuasa. Wa minhu dan itu sebagian dari qadir, kodratnya Allah, at-ta'dzibu adapun menyiksa, wal maghfiratu dan mengampuni. Baik menyiksa maupun mengampuni. Di dalam kekuasaan Allah. Selagi yang namanya kepolisian saja itu punya daerah-daerah operasi. Nanti kalau semuanya rata-rata di seperti itu. Provinsi dulu ada karesidenan. Jadi kalau ada apa-apa yang ada di wilayah itu, ya siapa yang menjadi penguasa di wilayah itu yang mengerjakan, tidak mengerjakan yang lain. Tapi kalau Allah itu seluruh langit dan bumi itu milik Allah, tidak ada lagi rival atau pangkat yang setingkat untuk wilayah yang lain, tidak ada. Sehingga semuanya dikuasai oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 41. Ya ayyuhar rasulu. Wahai para utusan yang besarkan coba. Ya. Ya ayyuhar rasulu. Wahai utusan. Ini Allah menyebut Nabi Muhammad dengan Ar-Rasul atau jabatan. Ini merupakan suatu kemuliaan bagi Nabi. Kalau nabi-nabi
selain Nabi Muhammad itu rata-rata semuanya dipanggil langsung namanya Ayub, Nuh, kemudian Hud, Saleh, Ibrahim, disebut namanya. Tapi Nabi Muhammad ini disebut jabatannya, kemuliaan. Ada 4 ya yang disebut itu, tapi jabatan, semuanya itu jabatan yang melekat kecuali di surat Muhammad ayat 2. Ini ada yang menunjuk langsung kepada nama Nabi Muhammad. La yahzunka, karena Nabi itu jabatannya Rasul, maka ini diberi statement yang punya lut seperti berikut ini. La yahzunka, jangan menyedihkan kepadamu abasanul ladina, tindakannya orang-orang banyak, yusari'una yang pada bersegera siapa ladina fil kubri di dalam kekufuran. Yaqauna artinya pada mengerjakan siapa alladzina fihi di dalam kekufuran. Ada orang-orang pada kepemimpinan Nabi Muhammad itu yang ya sebenarnya Islamnya itu baru di bibir, dan kemudian masih pilih-pilih yang memudahkan bagi mereka sehingga mereka itu hatinya itu dalam kekufuran. Jadi ini jenis munafik. Nah, terhadap orang-orang seperti itu jangan kamu sedih. Dan ini ada kata-kata alladzina yusari'una fil kufri, digunakan orang-orang banyak yang bersegera menuju kepada kekufuran tapi menggunakan kata fi di dalam, bukan ila. Kalau ila atau min itu kufur tidak kufur itu mundar mandir ringan, tetapi kalau fil kufri itu seperti terjerumus di dalam kekufuran yang apabila sudah seperti itu sulit untuk diangkat lagi atau sulit untuk dibangkitkan, sulit untuk dikembalikan, karena ini persoalan hati ya. Bisur'atin, dengan cepat-cepat. Ayat harunahu artinya pada menampakkan siapa ladinahu akan al-kufr. Idza wajadu, ketika menemukan siapa ladina kafaru fursatan, akan kesempatan. Kalau menemukan kesempatan maka bersegera untuk kufur. Terutama ini ya transisi orang-orang Yahudi ke Islam. Ini berat, tantangannya itu berat. Kenapa berat? Karena mereka itu sudah banyak yang menikmati terhadap penyelewengan kitab Taurat yang semestinya dijalankan secara utuh. Tapi karena diselewengkan itu, maka hukum-hukum itu menjadi ringan, menjadi lebih ringan, dan itu yang dipilih. Nah, kenikmatan yang seperti itu dan itu dianggap ada sandaran dasar hukum, ini kemudian menjadi pilihan mereka sehingga hatinya cenderung kepada kekufuran dibandingkan dengan di Islam. Nanti akan dijelaskan ini. Yadarunahu idza wajadu fursatan. Minal ladina, dari orang-orang banyak, min adapan mun itu lil bayani, untuk bayan, untuk penjelasan. Lalu yang pada mengatakan siapa ladina amanna, telah beriman siapa kami, ya wahihim, dengan mulut-mulut alladzina kafaru. Jadi itu imannya itu baru di bibir, belum sampai di hati. Ya alsinatihim artinya dengan lesan-lesan alladzina kafaru. Lafal afwahihim, bi afwahim itu muta'alliqun ta'alluq biqalu, dengan lafal qalu amanna bi afwahihim. Walam tu'min, dan belum beriman apa qulubuhum, hati-hatinya alladzina kafaru,
Wahum adapun alladzina itu al-munafiquna orang-orang munafik. Orang munafik ya. Ya wa minal ladzina. Kita teruskan. Wa minal ladzina dan itu dari orang-orang banyak itu yang pada Yahudi siapa ladzina. Kaumun artinya kaum. Sama'una orang-orang yang pada sama'una adapun orang-orang yang suka mendengarkan atau yang banyak mendengarkan. Lil kadibi akan kebohongan. Alladzi yang iftara yang membuat-buat hu akan alladzi syabah baruhum. Pendeta-pendetanya alladzina hadu. Sima'a qabulin akan pendengaran menerima sama'una pada mendengarkan pada sama'una pada sama'una orang-orang yang pada mendengarkan mingka dari kamu di kaumin akharina untuk suatu kaum yang lain. Dia jadi kaumin karena ada kaum akharina yang lain non Yahudi dari orang Yahudi. Lam ya'tuka yang belum sampai yang belum sampai apakah siapa lam ya'tu yang belum sampai siapa kaumun akharin kepadamu. Wa minal ladzina hadu sama'una lil kadzibi. Dan di antara orang-orang Yahudi itu ada yang suka sekali mendengar kepada kebohongan-kebohongan, kepada kedustaan yang dibuat oleh para pendeta mereka. Dan apabila itu sudah disandarkan kepada pendeta, maka mereka itu langsung menerima gitu, langsung percaya. Iya. Misalnya pajak. Ya, jual beli diharamkan riba. Tapi enak riba. Penegakan hukum. Sudah jelas hukum di Taurat itu ada, tetapi karena diriswah, disogok pakai duit, maka untuk orang yang punya duit ini hukumnya bisa luntur. Nah, itu dinikmati oleh para pendeta. Orang yang memperjuangkan kebenaran itu dianggap sebagai ancaman. Kenapa kok ancaman? Karena itu yang bisa menghilangkan terhadap kesempatan memperoleh harta benda yang banyak dari mereka. Sehingga ini menghalang-halangi kalau perlu ini dibinasakan. Jadi otoritasnya itu menjadi terganggu, itu mereka nggak suka. Kalau perlu bekerja sama dengan orang-orang yang kuat untuk memberantas kepada orang yang menegakkan terhadap kebenaran tadi. Jadi ya memang sudah menikmati terhadap sudah menikmati terhadap hal-hal yang diubah-ubah itu. Misalnya ini wahum adapun al-akharin itu ahli Khaybar, penduduk Khaybar. Ada berita dari penduduk Khaybar bahwa penduduk Khaybar itu zaniyah telah berzina fihim di dalam ahlu Khaybar siapa muhsonani dua orang muhson. Berita tentang telah berzinanya dua orang laki-laki perempuan yang sebenarnya sudah punya keluarga. Bakarihu maka tidak mau atau enggak suka siapa alladzina
alladzina hadu rajmahuma akan merajam kepada muhsanani. Ternyata orang-orang Yahudi itu nggak mau merajam kepada keduanya. Maksudnya rajam itu sebenarnya sudah ada loh ya di Taurat, rajam. Injil itu tinggal melanjutkan, Al-Quran tinggal melanjutkan. Ini yang dimaksud dengan apa namanya yang dimaksud dengan apa, menggunakan hukum yang dulu untuk diteruskan. Sabikuna lupa saya. Nanti semoga ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Fakarihu rajmahuma faba'atu, maka mengutus siapa alladzina hadu Quraidah akan Yahudi Quraidah. Dia selalu supaya pada bertanya siapa Quraidah Nabi akan Nabi an hukmihima dari hukum muhsanani, mengutus mereka jadi ahli Khaibar, penduduk Khaibar itu minta tolong kepada penduduk Quraidah. Padahal Quraidah itu sebenarnya Quraidah sendiri ini berarti belum, sebelum Quraidah diusir oleh Nabi. Ya. Quraidah lihat jadi karena menyalahi perjanjian. Quraidah itu termasuk orang Yahudi yang membuat ikatan perjanjian kepada Nabi, tapi kemudian mereka bersekongkol kepada Yahudi lain dan kafir Quraisy untuk menghancurkan kepada kaum muslimin yang berada di Madinah. Wah, setelah ditandangi ternyata alhamdulillah kaum muslimin menang. Akhirnya mereka harus angkat kaki. Liyasalu an-nabiyya. Jadi ini mengutus kepada Quraidah agar supaya bertanya kepada Nabi dari hukumnya muhsanani. Lah, ini sebenarnya untuk marani suntuk apa ya? Di dalam kitab mereka sendiri itu sudah jelas hukumnya. Mbok menowo gitu loh ya ini. Nabi nanti itu memberikan keputusan yang tidak seperti itu. Tidak rajam, tapi mungkin ringan apa gimana gitu. Yuharrifuna pada membuat-buat, pada mengubah-ubah siapa alladzina hadu al-kalimah akan kalimat atau ayat alladzi yang fit Taurati di dalam kitab Taurat ke ayat rajmi seperti ayat rajam. Sebenarnya kitab Yahudi sendiri itu sudah ada ayat rajam. Kita gini loh ya. Orang-orang Yahudi pendeta-pendeta itu dulu juga berkumpul dengan Abdullah bin Salam itu yang asalnya ya Abdullah bin Salam ya. Nah, ayat rajam itu ketika ayatnya di Taurat dibaca, bagian yang rajam itu ditutupi dengan jari mereka. Nah, Abdullah bin Salam tahu jarinya dibuka, tutupnya dibuka. Nah, dari di situ tambah ayat rajamnya itu ada, gitu ya. Ayat rajamnya itu ada, tapi ditutupi ketika membaca ini ditutup. Ke ayat rajam seperti ayat rajam. Abdullah bin Salam artinya masuk Islam duluan karena menemukan kecocokan antara kitab Taurat dengan Al-Quran atau berita-berita tentang Al-Quran. Itu semuanya cocok. Termasuk Nabi Muhammad sendiri sudah dimuat di dalam kitab Taurat. Imbadi mawadihi dari setelah ditempatkannya Al-Kalim. Jadi sudah berada pada tempat masing-masing, ayatnya itu sudah jelas, ini kemudian diubah-ubah. Ya itu tadi yang berat-berat ini
hindari. Allati yang wada'a yang telah meletakkan hu akan al-kalim siapa Allah alaiha atas mawadi. Jadi ini dia kalau ada pertanyaan yang mengatur ayat-ayat Al-Quran ini berada di tempat ini urut-urutannya kok tidak sesuai dengan sabab nuzul. Nah, itu ada panduan ya Allah mengutus pada malaikat Jibril untuk menaruh ayat-ayat itu sesuai dengan urutan sebagaimana yang kita terima sekarang. Jadi itu bukan kreasi dari Nabi Muhammad tetapi panduan dari malaikat Jibril. Alladzi wada'ahu Allahu ayyubatilunahu artinya pada mengganti siapa alladzina haduhu akan kalim diganti apa misalnya ayat rajam diganti dengan hukuman yang membuat malu kepada pelakunya. Ayat rajam diganti dengan hukuman yang membuat malu dan lain sebagainya. Ya diganti tuh kayak gitu. Ya kuluna pada mengatakan siapa alladzina hatu liman kepada orang. Arsalu yang pada mengutus siapa alladzina hum kepada man. Terhadap utusan dari Bani Quraidah yang diminta untuk sowan kepada Nabi itu apa yang dititipkan kepada mereka in utitum jika diberi siapa kalian semua akan ini al hukma artinya hukum al mukarrafa yang telah dimodifikasi ya al jilid artinya dijilid. Jadi modifikasi mereka itu dari raja menuju kepada jilid. Mirip-mirip ya dari hukuman mati menuju ke seumur hidup ke 20 tahun ke 10 tahun. Alah reduksi terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jilid artinya jilid alladzi yang afta yang telah memberi fatwa kepada kalian bihi kelawan alladzi siapa Muhammad dan Muhammad. Fakuduhu maka ambillah olehmu semuahu kepada hada. Jadi kalau kamu oleh Muhammad nanti diberi hukumannya bagi orang yang zina muhsan itu dengan hukuman jilid bukan rajam, terima. Diterima. Fakbaluhu maka terimalah olehmu Muhammad bisa dipakai untuk sandaran. Kepada hada. Tapi wa ilam tuh tahu dan jika tidak diberi siapa kalian semua akan hada ban abtakum namun malah memberi fatwa siapa Muhammadkum kepada kalian disilafihi dengan bukan dari hada. Jadi kalau kamu ternyata tidak diberi keputusan seperti itu, tidak diberi keputusan jilid, kan jilid itu berlaku untuk gadis atau yang dirajam itu dua-duanya loh ya. Jadi penzina laki-laki perempuan dua-duanya itu dirajam. Tapi kalau itu sudah berkeluarga, kalau belum keluarga itu dijilid sebanyak mi'ata jaldah 100 jilidan. Sebanyak 100 jilidan. Nah, itu suruh menerima. Tetapi kalau tidak itu berarti masih rajam. Bal abtakum biklafihi fahdharu. Maka hati-hatilah engkau semuanya antak balu jika menerima siapa engkau semua akan khilafahu. Jadi kalau tidak maka ya hati-hati kamu, artinya tolaklah. Jadi nolaknya nanti. Mana ada pun barang siapa itu yurid mengendaki siapa Allah fitnatahu akan mencoba akan man ayadnalahu akan menyesatkan kepada man barang siapa yang diuji oleh Allah, yang disesatkan oleh Allah, falantam tika maka tidak memiliki siapa engkau Muhammad lahu kepada man minallahi dari kekuasaan Allah syai'an sama sekali min taf'iha dari menolak kepada
minta pihak dari menolak kepada fitnah atau idlal. Orang seperti tadi itu yang menolak itu termasuk orang yang sesat. Dan kalau orang itu sudah mengambil jalan sesat seperti itu sudah bukan lagi kewenangan dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu hanya menyampaikan hal yang hak, hal yang benar. Kalau sudah di luar itu maka sudah bukan lagi kewenangan dari Nabi Muhammad. Ulaika adapun orang-orang banyak tadi itu alladzina orang-orang banyak lam yurida yang tidak menghendaki siapa Allah ayyudhahira akan jika membersihkan siapa Allah qulubahum akan hati-hatinya alladzina. Hati ya, persoalan hati. Hati yang bersih akan bisa menghasilkan suatu keputusan yang bersih. Hati yang kotor hasilnya juga akan kotor. Minal kufri dari kekufuran, yang namanya bersih itu bersih dari kekufuran. Walau aradahu dan jika menghendaki siapa Allah akan lahum fid dunya lakana niscaya ada siapa ya Allah akan kufur lakana niscaya terjadi apa kufur. Kalau memang Allah menghendaki terjadinya kekufuran pada diri seseorang ya sudah bisa terjadi. Lahum itu untuk alladzina di dunia khizyun adapun suatu kehinaan. Aidulun artinya kehinaan berbanding dengan terbukanya aib wal jizyati dan jizyah. Bagi mereka ada suatu kehinaan yaitu apa yang mereka rekayasa nanti akan diketahui. Mereka rekayasa terhadap hukum itu akan diketahui oleh masyarakat. Yang kedua adalah mereka karena kufur terkena upeti, terkena jizyah. Upeti itu dalam tanda petik pajak, terkena pajak. Jadi orang-orang kafir yang berada dalam lindungan pemerintahan Islam itu kalau orang Islam dikenai zakat, tetapi kalau orang non-Islam dikenai pajak. Dua-duanya itu adalah sumber untuk pembangunan dari negara. Walahum dan itu untuk alladzina bil akhirati di akhirat adapun siksa hatimun yang agung yang besar. Hum adapun alladzina kafaru atau alladzina itu sama'una pada suka mendengarkan lil kadhibi kepada kebohongan akaluna dan pada suka memakan lisohti kepada asyuhad. Itu artinya sebenarnya kebinasaan, tetapi di sini bidhamil kait dengan domahnya ha lisuhuti masukunnya dan sukunya ha syuhat. Al-harami artinya haram, karisa seperti suam. Syuhat itu sebenarnya kebinasaan ya. Tetapi di sini tafsirnya adalah keharaman, suka memakan barang-barang yang haram. Kalau dengan kata syuhat itu menunjukkan bahwa orang yang makan haram itu nanti akan cenderung menuju kepada kebinasaan. Nah, ini tolong diingat, orang yang makan haram itu cenderung kepada binasa. Udah terus-teruskan saja makan haram nanti binasa. Awang orang makan haram itu misalnya dapat banyak sekali. Nah itu akhirnya makan banyak itu rasanya seperti sedikit. Makan banyak itu rasanya sedikit, jadi makannya juga banyak-banyak. Kalau orang tidak suka makan haram itu makan sedikit aja udah mengenyangkan. Makan sedikit sudah mengenyangkan. Makan dengan sambal tempe itu sudah mengenyangkan. Makan dengan sambal terasi itu sudah mengenyangkan. Makan sego kucing 3 bungkus itu sudah mengenyangkan. Tapi kalau orang suka makan haram itu nanti buat sekali makan itu 50.000 itu ya masih kurang-kurang biasa. Jangankan 50.000, 100.000 biasa kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu cenderung untuk apa? Menuju kepada kebinasaan. Lisuhti.
Fa'in ja'uka, maka jika pada datang siapa alladzina kepada kamu litahkuma supaya menghukumi siapa kamu atau kamu dianggap sebagai hakim bainahum antara alladzina hatu fahkum, maka hukumilah olehmu bainahum antara alladzina hatu au arid, atau berpalinglah kamu anhum dari alladzina hatu. Oleh karena itu lawong wis dikai hukum kayak gitu ya masih milah-milih nyatanya. Kalau kelihatannya menguntungkan ya diambil, tidak menguntungkan dihindari, tidak dilakukan. Kalau seperti itu ya sudah, kamu itu kalau mereka datang untuk meminta tahkim, meminta hukum, meminta putusan hukum kepada kamu boleh melakukan membuat keputusan, tetapi boleh juga tidak kamu lakukan. Nah, kayak gitu perilakunya. Tetapi pilihan ini ada takhir, adapun inilah pilihan itu mansukhun dihapus biqaulihi dengan firman Allah wa anihkum bainahum, firman Allah, dan sesungguhnya sya'an hukum, berilah hukum olehmu bainahum antara alladzina hadu. Diperintah oleh Allah, jadi bukan pilihan lagi, tapi tetap diperintah oleh Allah untuk memberi hukum kepada mereka. Ayat sampai akhir ayat. Wajibu, maka wajib abal hukum bainahum antara alladzina hadu. Idza tarafa'una, ketika pada menaikkan siapa alladzina hadu ilaina kepada kita, tarafa'u mengangkat kasusnya di SP3 ya di SP3 kayak gitu. Ketika mengangkat kasusnya dihadapkan kepada Nabi Muhammad, maka supaya dilakukan pembuatan putusan. Menjadi nabi itu berat loh ya pada saat itu. Kalau sekarang kan kekuasaan itu sudah di model trias politika itu dibagi 3, yudikatif, kemudian kekuasaan kekuasaan legislatif, kekuasaan yang melakukan itu namanya apa? Pemerintah ya, kekuasaan legislatif, eksekutif ya, kekuasaan eksekutif, kemudian kekuasaan yudikatif. Sekarang kan sudah dibagi itu. Kalau dulu semuanya itu, masya Allah, yang memutuskan. Jadi orang Nabi itu kalau sudah duduk di singgasana itu bukan menikmati duduk, tetapi menyelesaikan semua persoalan yang diajukan kepada Nabi dari masyarakat. Dan seorang Nabi harus mampu. Kok bisa mampu gitu? Karena disetrum dengan wahyu. Gitu. Disetrum dengan wahyu. Nah, masalahnya kan model-model trias itu muncul itu karena model wahyu sudah enggak ada, tapi dokumen ada. Sehingga menjadi bisa diurai ke dalam bagian-bagian kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim, itu teknis itu ya, model trias itu teknis. Bismillahirrahmanirrahim. Fahkum bain fa in ja'uka fahkum bainahum aw arid anhum. Idza tarafa'u ilaina wa huwa adapun fahkum bainahum itu aswahu qaulai Syafi'i, paling sahihnya dua pendapatnya Imam Syafi'i. Syafi'i punya dua pendapat, yaitu antara dilakukan putusan hukum dan yang kedua tidak, tetapi yang paling sahih adalah dilakukan putusan hukum. Kalau tarafa'u, maka jika pada menaikkan siapa kalian semua ilaina kepada kita, ma'a muslimin, bersama-sama dengan orang muslim, wajibah, maka wajib apa hukum ijma'an, secara ijma'.
Jadi demikian pula apabila kasusnya itu terjadi bersamaan antara orang kafir dengan orang Islam, maka juga harus dilakukan putusan hukum secara adil ya, bukan kok Muslim dimenangkan itu tidak. Seperti misalnya ada seorang Yahudi mengadukan kasusnya kepada Umar bin Khattab mengenai orang Muslim yang kalau nggak salah itu membangun rumah, tetapi batasnya itu menjorok menuju kepada orang Yahudi. Ya pemerintahnya Muslim, orang Yahudi tadi itu kemudian minta apa? Minta putusan hukum kepada Umar bin Khattab. Kemudian dipanggil apa benar apa tidak. Ternyata yang diadukan oleh orang Yahudi tadi itu benar, maka oleh Umar bin Khattab Yahudinya itu dibenarkan. Kemudian Muslimnya itu harus kalah, harus mundur, salah karena soalnya salah. Saya lupa demikian pula kasus apa ya gubernur Yaman itu Abu Musa al-Ansori itu. Ya demikian pula yang dilakukan oleh ini apa Umar bin Abdul Aziz, berarti ini cucunya Umar bin Khattab. Ketika pasukannya itu mendakwahkan Islam di daerah Rusia yang sekarang Rusia Kristen Ortodok itu. Itu dulu ya mayoritas kayak gitu, Islam belum masuk. Tapi yang kemudian didakwahkan Islam itu ke sana. Mendakwakannya itu karena militer, maka dengan kekerasan seolah-olah kalau suruh menerima Islam, kalau tidak mau ya pedang. Yang bunyi itu pedang. Nah, orang-orang Kristen Ortodok itu tidak merasa nggak nyaman sama sekali, merasa terjajah, akhirnya merapat menuju kepada Umar bin Abdul Aziz. Dan akhirnya Umar bin Abdul Aziz menyuruh hakimnya untuk meneliti kemudian memberikan keputusan. Keputusannya ternyata orang Islam memang salah. Disuruh mundur lagi. Tapi ya dengan berkah dari itu ya, berkah menyalahkan orang Islam. Hanya menyalahkan orang Islam dan disuruh mundur lagi, berdakwah dimulai dari awal lagi. Dari situ saja itu justru malah banyak orang-orang Kristen itu yang salut dengan apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Karena hakimnya itu sebenarnya orangnya itu kurus, tapi suaranya itu ganteng banget, gede, berwibawa. Dan ketika orang yang kurus itu memerintahkan pada pasukan untuk mundur, nggak ada yang bantah sama sekali. Mundur ya mundur. Akibat dari itu justru banyak sekali yang kemudian masuk Islam. Jadi kalau ditambah dengan itu dakwahnya Ottoman, Turki Utsmani, coba daerah Uzbekistan, Kazakhstan, ya itu bagian Rusia itu Islamnya itu masih banyak itu, bahkan sampai kepada jenis-jenis sufi ya. Kongres organisasi kaum sufi, tarekat sedunia itu yang terakhir kalau nggak salah dilaksanakan di Uzbekistan, kemudian di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Ijma'an wa in tu'arid, dan jika berpaling siapa engkau anhum dari alladzina hadu fala yadurruka, maka tidak membahayakan siapa alladzina haduka kepada kamu sayan sama sekali. Kalau kamu berpaling dari mereka Muhammad, itu juga tidak ada sedikit pun membahayakan kepada kamu. Tapi wa in hakamta, dan jika memberi hukum siapa kamu bainahum antara alladzina hadu, maka berilah hukum olehmu bainahum antara alladzina hadu bil qisti, dengan adil. Kalau kamu memang melakukan putusan hukum, ya berilah putusan hukum secara adil.
Nah, gitu. Sehingga mengubah-ubah terhadap SOP. Fakum bainahum bil adil artinya dengan adil. Innallaha sungguhnya Allah itu yuhibbu senang siapa Allah al-muqsitina akan orang-orang yang berbuat adil al-adilina artinya orang-orang yang berbuat adil fil hukmi dalam hukum ayyusibuhum artinya memberi pahala siapa Allah hum akan al-muqsitin. Allah memberi pahala kepada orang-orang yang berbuat adil. Gitu ya. 43. Wa kaifa yuhakkimunaka wa indahumut tauratu fiha. Dan bagaimana yuhakkimuna bertahkim siapa ladina haduka kepadamu wa indahum dan itu di sisi dari alladina hadu at-tauratu adapun kitab Taurat. Fiha itu di dalam at-Taurat hukmullahi ada hukumnya Allah. Bagaimana ya mereka itu ya Muhammad, kok bisa mereka itu bertahkim kepadamu padahal di sisi mereka itu ada kitab Taurat yang di dalamnya pun itu sudah jelas adanya hukum dari Allah birrajmi dengan rajam. Di mereka sendiri kitabnya itu juga sudah ada kasus itu hukumnya seperti apa. Nanti kan akhirnya di Injil juga tetap diderivat diturunkan ke situ, di Al-Quran juga di Quran kan juga ada. Nah, heran ya itu tadi cari-cari yang memudahkan kalau diperoleh. Irrajumi dengan tajam. Istibhamu adapun istibham itu takjib atau keheranan, heran. Jadi wa kaifa yahkumu wa kaifa yuhakkimunaka. Heran saya itu bagaimana mereka itu bisa meminta tahkim kepadamu padahal mereka sendiri itu memegang terhadap kitab Taurat. Ailam yaqsudu artinya tidak bertujuan siapa ladina hadu bidzalika dengan tahkim ma'rifatul haqqi akan mengetahui kepada kebenaran. Balma namun sesuatu huwa yang ada pun ma itu ahwanu lebih ringan alaihim atas aladina hadu. Jadi tujuan mereka untuk bertahkim itu tidak kok mencari kebenaran, itu sebenarnya tidak. Tapi mencari-cari apabila ada yang lebih ringan hukumannya sehingga bisa memilih kepada yang lebih ringan. Hum ada benar ladina itu yang tawallawna pada berpaling jabal ladina itu ya'ruduna pada berpaling jabal ladina itu an hukmika dari hukum kamu birrajmi dengan rajam al-muwafiqu yang mencocoki li kitabihim terhadap kitabnya alladzina hadu. Mereka itu berpaling nggak mau menerima hukum dari kamu tentang rajam, padahal keputusan hukum dari kamu tentang rajam itu cocok dengan isi kitab mereka. Itu tadi ya, jadi ada Abdullah bin Salam, itu asalnya namanya dulu Husain bin Salam. Tapi ketika Abdullah bin Salam itu masuk Islam, Nabi Muhammad itu dan Abdullah bin Salam minta teman-temannya yang pendeta-pendeta itu sudah dipanggili. Kalau nggak salah jumlahnya ada 12 itu. Panggili kemudian untuk didakwai Islam supaya diajak masuk Islam. Nggak mau dikumpulkan, nggak mau. Terus ketika itu Abdullah bin Salam bersembunyi di balik tirai. Kemudian berikutnya oleh Nabi Muhammad diarahkan bicaraan bagaimana kalau pemimpin kamu. Ya, kamu kenal dengan Husain bin Salam. Kenal, itu pemimpin kami, pemimpin yang kami segani, pemimpin besar kami. Jadi di antara pendeta itu ada ketua pendetanya, yaitu Husain bin Salam. Kenal,
dia adalah orang yang kami hormati. Bagaimana kalau dia, menurut pendapatmu, kalau dia itu menerima Islam? Bohong, nggak percaya, nggak mungkin. Akhirnya Abdullah bin Salam keluar dari kamar persembunyian itu menuju ke teman-temannya. Nih, Husain bin Salam itu sudah menerima kepada Islam. Apa ya? Wah, kamu ternyata nggak bisa dipercaya, kamu itu penipu, kamu terkena sihir, dan seterusnya. Akhirnya tetap nggak mau yang 12 orang itu. Husain bin Salam diubah oleh Nabi namanya menjadi Abdullah bin Salam, dan Abdullah bin Salam lebih senang dengan nama pemberian Nabi Muhammad itu. Nah kayak gitu wataknya. Birrajmi al-muafiqil kitabi mimba dzalika dari setelah hal tersebut atau tahkim. At-tahkimi artinya setelah tahkim. Wama ulaika, dan tidak ada pun orang-orang banyak itu bil mukminat dengan orang-orang mukmin. Mereka itu sebenarnya bukan orang-orang yang beriman. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yahmalim wa zamani min hudawabu falam daraba wa Dubabadun abudin kismi mahazani biqalbihi ka'ama midriyadun sabatat wala yuradun minhu bi'anani وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يراد فهو قد علق إذا جلسوا عند الولادة هذه القصائد محمد هذا دون أمينا من شر نار وسرور الحمد لله رب العالمين. Mari kita akhiri bersama, semoga semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Matur suwun Ustaz. Nun permisi. Segala kekurangan mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau mau